Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tuduhan umat Kristen terhadap Nabi Muhammad adalah sebagai nabi palsu. Mereka mendasarkan tuduhannya pada Mat 24:11-24 yang berbunyi, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Sayang sekali bahwa mereka tidak mengikuti perintah dalam kitab mereka sendiri untuk menguji segala sesuatunya. Karena hanya dengan mengujinya lah, kita akan tahu apakah seseorang yang mengaku-ngaku nabi itu palsu atau bukan. Bahkan umat Kristen telah menetapkan untuk tidak mengakui Muhammad sebagai nabi, sehingga dianggap sebagai nabi palsu tanpa mau mengujinya. Beberapa di antaranya bahkan membuat cerita-cerita bohong yang membuktikan tuduhan mereka, seperti Hugo Grotius, seorang ilmuwan dan negarawan Belanda yang membuat cerita bohong tentang Rasulullah dengan mengatakan bahwa Muhammad telah melatih burung merpati untuk memungut biji-bijian dari telinganya agar dapat menipu orang-orang di sekitarnya. Bahwa Roh Kudus dalam bentuk merpati telah membisikkan wahyu kepadanya ketika ditanya bukti tentang hal tersebut. Grotius dengan tanpa malu menyatakan tidak ada bukti mengenai hal tersebut. Untunglah bahwa di antara umat Kristen sendiri ada beberapa ilmuwan lain yang tidak bisa menerima begitu saja cerita-cerita absurd semacam itu tanpa menyelidikinya terlebih dahulu. Salah seorang ilmuwan tersebut adalah Thomas Carlyle, salah seorang pemikir besar Inggris dalam bukunya Heroes and Hero Worship. Dalam bukunya tersebut dengan tegas ia mengatakan, kebohongan-kebohongan yang penuh dengan semangat telah dituduhkan pada Muhammad adalah hanya menghinakan diri kita sendiri. Mengapa ia berkata demikian? Ternyata ia menemukan hal yang berbeda sama sekali dengan apa yang telah dituduhkan oleh umat Kristen terhadap Muhammad. Ia bahkan berbalik mengagumi Rasulullah dan membalas tuduhan-tuduhan mereka terhadap Rasulullah. Berdasarkan pada kriteria yang ditentukan dalam Alkitab pun, Muhammad SAW bukanlah seorang nabi palsu. Kriteria kenabian menurut Alkitab adalah sebagai berikut. 1. Iman kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus padanya, kasihanilah Tuhan dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. 22:36-40. Pada akhir ayat tersebut dijelaskan bahwasanya adalah pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Menurut Yesus sendiri, kriteria kenabian adalah bahwasanya jikalau di dalam kitab nabi tersebut diajarkan tentang iman kepada Allah dan berbuat baik terhadap manusia, maka kata Yesus, orang tersebut adalah nabi. Lalu bagaimana dengan nabi suci itu sendiri? Dalam Quran suci lebih dari 2-3 ayat yang sangat menekankan hal itu. Dan dalam Quran suci, kata iman selalu dikaitkan dengan amal yang baik. Satu contoh saja. Tidak, barang siapa berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan berbuat baik kepada orang lain, ia memperoleh ganjaran dari Tuhannya dan tidak ada ketakutan akan menimpa mereka dan mereka tidak akan susah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 112. Jadi jelaslah menurut Yesus itu sendiri bahwasanya Muhammad adalah nabi yang benar. 2. Muhammad SAW tidak mati terbunuh, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah yang lain, nabi itu harus mati. Ulangan 18:20. Bila ada orang yang mengaku nabi padahal dia bukan nabi, maka nabi itu akan mati terbunuh, atau bisa juga akan mati ajarannya. Muhammad SAW jelas mengaku nabi. Orang kafir tidak kurang-kurang cara untuk membunuh Muhammad SAW. Toh beliau meninggal dengan wajar setelah genap menyampaikan semua ajaran Allah. Bahkan ajarannya sampai saat ini tetap eksis dan tidak mati. 3. Banyak membuat mukjizat. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik.
Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara segala saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan pada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Ulangan 18, 17, 20. Lebih lanjut, Musa menubuatkan sebagai berikut. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Ulangan 18, 21 hingga 22. Jadi semua perkataan nabi itu harus terjadi. Kalau perkataannya tidak terjadi, maka nabi itu nabi palsu. Semua perkataan Muhammad SAW benar-benar terjadi. Sedikit contoh saja. Dan kami mungkinkan Bani Israel melintasi laut. Mereka pun diikuti oleh Fir'aun dan tentaranya. Ketika Fir'aun hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang disembah Bani Israel, dan saya termasuk orang yang berserah diri. Apakah kamu sekarang baru beriman? Padahal sesungguhnya kamu durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Hari ini kami akan selamatkan badanmu, supaya kamu menjadi pelajaran bagi generasi yang akan datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surat Yunus ayat 90 hingga 92. Yang perlu digarisbawahi adalah ungkapan kami akan selamatkan badanmu. Bagaimana Muhammad SAW akan menyampaikan ayat ini pada kaumnya? Pasti cemoohan yang akan diterima. Mana Muhammad tahu badan Fir'aun yang diselamatkan itu? Begitulah kira-kira ejekan kaum kafir. Bagaimana Nabi Muhammad SAW akan menjelaskan hal ini? Bukankah dia hanya disuruh untuk menyampaikan ayat yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau sekiranya Al-Quran itu karangan Muhammad SAW, apa susahnya dia tidak usah mengeluarkan perkataan tersebut? Namun baru tahun 1896, Purbakalawan Loret menemukan jasad tokoh tersebut dalam bentuk mumi di Wadi Al-Mulk. Kemudian 8 Juli 1907, Elliot Smith membuka bungkus mumi tersebut dan badan Fir'aun dalam keadaan masih utuh dan sekarang disimpan di Museum Mesir. Pada Juni 1975, ahli bedah Perancis Maurice Bucaille mendapat izin untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang mumi tersebut dan menemukan bahwa mumi tersebut adalah Fir'aun yang meninggal di laut. Di sekujur tubuhnya dipenuhi unsur-unsur garam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah contoh mengenai segala yang disampaikan Muhammad SAW. Dan segalanya itu telah terjadi adanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.